Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sendiri Zakaria Safiq Rahman dalam memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir di dalam semester 6 ini yang diampuh oleh guru kita Profesor Dr. Ahmad Alim LCMA. Nah, apa saja yang akan dipresentasikan dibawakan materi pada kesempatan kali ini, yaitu akan berjumlah 12 materi. Jadi nanti ada kritik tafsir Israiliyat, kritik tafsir hadis maudu, tafsir linguistik, tafsir batiniyah, tafsir isyari sofistik, kemudian ada Bahaiyah, Qadianiyah, Syiah, liberalisme, hermeneutika, orientalisme, pluralisme. Jadi banyak sekali. Nah, tak berlama-lama dalam menyingkat juga waktu, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kritik tafsir Israiliyat. Nah, kritik tafsir Israiliyat perlu kita ketahui bersama. Jadi kata Israiliyat ini adalah bentuk jamak, artinya sesuatu yang berkaitan dengan Bani Israel. Jadi apapun yang berkaitan dengan Bani Israel disebut dengan Israiliyat. Dalam bahasa Arab, istilah Bani Israel adalah bentuk murakkab idhafi, yang dalam hal ini kata yang menunjukkan, yang merujuk ke kata tersebut, mengambil dari bagian belakang dan bukan bagian depannya. Oleh karena itu digunakan kata Israeli untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan Bani Israel. Nah, secara terminologi, Israiliyat adalah cerita. Jadi kisah atau kejadian yang berasal dari sumber Bani Israel. Kata dihubungkan dengan Bani Israel atau kepada bapak mereka yang pertama kali, karena Bani Israel adalah keturunan dari Nabiullah Yakub. Nah, kemudian Imam Zahabi berkomentar terhadap Israiliyat ini, mengatakan bahwa kata Israiliyat ini digunakan lebih luas oleh para ulama tafsir dan hadis, sehingga tidak hanya pada sumber dari Yahudi saja, melainkan juga mencakup pada sumber-sumber Israiliyat. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh yang melatar belakangi, tokoh-tokoh yang menyokong, tokoh-tokoh yang dikenal dengan Israiliyat, karena banyak dari mereka ini dulunya masih dalam agama Yahudi atau Bani Israel, kemudian dia mengikrarkan masuk Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyaklah mereka menyebarkan kisah-kisah dahulu yang mana disebut Israiliyat. Nah, tokoh yang pertama itu ada Ka'bul Ahbar, Abu Ishaq Ka'ab bin Ma'ti, terkenal dengan Ka'bul Ahbar. Kemudian yang kedua ada Ka'bul Ahbar, Abu Ishaq Ka'ab bin Ma'ti juga. Ini sama dua. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Salam, ini mungkin sudah didengar banyak, namanya tidak familiar, sangat sekali familiar, Abdullah bin Salam atau dikenal dengan Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Kemudian yang keempat ada Tamim bin Aus Ad-Dari yang memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Nah, itu tokoh-tokoh dan masih banyak lagi tokoh-tokohnya. Tapi yang disebutkan di sini hanya 4. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah singkat Israiliyat, jadi masuk ke dalam beberapa metode, periode. Jadi yang pertama ada periode periwayatan tafsir dan periode pembukuan tafsir. Nah, pada periwayatan, para sahabat melihat bahwa kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran masih bersifat umum. Sahabat bertanya kepada ahli kitab, terutama yang sudah masuk Islam, terkait beberapa kisah. Nah, pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, banyak ditemukan cerita-cerita palsu yang masuk ke dalam tafsir dan hadis. Nah, kemudian para ulama membuat aturan yang jelas dan meriwayatkan hadis. Periwayatan hadis harus disertai dengan periwayatan sanadnya. Namun generasi setelahnya tidak terlalu memperhatikan periwayatan sanad. Ketika meriwayatkan sebuah hadis, mereka membuang sanadnya, sehingga sulit membedakan mana hadis yang benar dan mana hadis yang palsu. Kemudian masuk lagi ke periode pembukuan tafsir dan hadis, yaitu pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan semua ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih secara umum. Tafsir pada masa ini terbebas dari cerita-cerita Israiliyat karena benar-benar terseleksi, kecuali hanya sedikit dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Al-Quran.
Nah, pada periode setelahnya muncullah para muhaddis dan mufassir yang memfokuskan diri untuk membukukan tafsir baik hadis. Namun mereka membuang sanadnya. Nah, ini yang menjadi masalah, mereka itu membuang sanadnya sehingga orang yang mempelajarinya menganggap semua keterangan di dalamnya adalah sahih. Padahal begitupun orang-orang sesudahnya banyak menukir riwayat-riwayat yang belum jelas kesahihannya karena dibuang sanadnya, sehingga masuklah di dalam riwayat-riwayat tersebut kisah-kisah riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, nah, kemudian hukumnya bagaimana kita menafsirkan Israiliyat atau mengambil Israiliyat? Yang pertama, kita menerima Israiliyat asalkan dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita menolak Israiliyat yang didustakan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kita tidak mengomentari Israiliyat yang tidak diterangkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat sebenarnya masih ada lagi, yaitu kita tidak membenarkannya dan juga tidak menyalahkannya. Kita serahkan. Jadi bisa saja itu benar, bisa saja itu salah. Jadi yang keempat di pertengahan wasatiyah. Kemudian contohnya ada di surat Yusuf ayat 24 yang bagaimana Nabi Yusuf yang diceritakan sangat bertentangan dengan Al-Quran. Begitu dalam surah Al-Kahfi sangat jelas diceritakan bagaimana pemuda-pemuda Al-Kahfi, kemudian juga bagaimana nama anjingnya, nama-nama pemudanya, kemudian dan aspek-aspek lain sangat jelas itu contoh. Banyak atau contohnya di Nabi Nuh, bagaimana dia kayunya terbuat dari apa ketika membuat kapal dan sebagainya. Nah, kemudian materi yang kedua itu kritik tafsir hadis maudhu, hadis yang tidak disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena ada unsur kebohongan atau kesalahan. Maka inilah yang menjadi definisi hadis maudhu, yaitu hadis yang diduga sengaja dibuat atau dipalsukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk mendukung pandangan pribadi atau kelompok tertentu, dia buat-buat itu hadis. Nah, makanya secara bahasa maudhu artinya itu ditempelkan atau diletakkan. Ya, jadi maksudnya dirubah, ditempelkan, diciptakan dengan tujuan untuk merubah atau menambah ajaran agama yang murni ini. Nah, kemudian hukum tafsir yang diambil dari hadis maudhu, yang pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang pertama jelas. Yang kemudian yang kedua menjadi dosa jika diikuti atau disebarkan tanpa verifikasi. Yang ketiga diharamkan untuk dijadikan pedoman hidup atau akidah karena dapat menyebabkan dol mudil, sesat dan menyesatkan dalam memahami ajaran Islam. Kemudian yang contohnya ada dalam satu hadis maudhu yang tidak jelas siapa yang meriwayatkannya, yaitu yang berbunyi barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah 1000 kali maka akan diberi segala hajatnya. Hadis ini tidak ditemukan baik dari sumber-sumber yang ashahul kutub yaitu Bukhari atau Sahih Muslim. Berdasarkan penelitian para ulama, hadis ini adalah hadis palsu yang tidak bisa dijadikan hujjah atau amalan-amalan dalam Islam. Akan tetapi tujuan hadis ini seringkali hanya untuk menarik perhatian atau menambah amalan dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa cara untuk membedakan hadis maudhu. Yang pertama jelas sanad, rantai perawi itu penting sekali, yang terputus atau diragukan integritasnya. Perawi yang diketahui memiliki kebiasaan berdusta atau dikenal tidak jujur. Nah, jadi itu jelas rantai perawi, integritasnya harus benar-benar dijaga. Yang kedua itu matan, isi hadis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang sudah jelas atau terlalu hadis itu mengada-ngada seperti tadi. Barang siapa membaca Al-Fatihah 1000 kali dan begitu dan seterusnya. Karena tidak sesuai dengan logika dan syariat. Kemudian materi yang ketiga yaitu ada kritik tafsir linguistik. Nah, kritik tafsir linguistik ini kalau kita lihat dari definisi, jadi kritik linguistik itu tersendiri adalah upaya untuk menganalisis teks-teks agama, terutama ya kita batasi dua, Al-Quran dan hadis, dengan pendekatan ilmiah terhadap bahasa. Dalam hal ini para ahli tafsir menggunakan alat-alat linguistik
untuk memeriksa dan mengevaluasi tafsiran yang diberikan terhadap suatu ayat atau hadis dengan harapan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan akurat mengenai makna yang dimaksud. Kemudian, linguistik dalam tafsir mencakup berbagai hal seperti semantik, makna kata, sintaksis, struktur kalimat, morfologi, pragmatik. Nah, kita ini bisa kita perdalam nanti melalui ilmu-ilmu balaghah. Jadi kritik tafsir linguistik bertujuan untuk menghindari penafsiran yang keliru atau penyalahgunaan bahasa yang bisa mengarah pada kesimpulan yang tidak sesuai dengan tujuan teks yang aslinya. Nah, bagaimana kalau hukum dari kritik tafsir linguistik ini? Nah, terbagi menjadi dua. Kita bisa lihat di dalam dua pandangan. Yang pertama bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Kapan itu bisa menjadi positif? Nah, ketika dia menjadi positif itu syaratnya adalah harus memiliki, karena Al-Quran ini memiliki lapisan makna yang begitu dalam. Oleh karena itu, memahami aspek linguistik dari teks-teks tersebut bisa memperkaya pengetahuan umat Islam. Penting sekali. Kemudian yang kedua, negatif. Jika kritik tafsir linguistik digunakan secara berlebihan atau tidak hati-hati, maka dapat menyebabkan penafsiran yang terlalu teknis atau mekanistik. Contoh seperti ada orang-orang liberalisme, orientalisme, mereka menggunakan ayat-ayat syajarah digunakan untuk politik sehingga kaumnya atau sehingga yang mereka dukung itu seolah-olah benar apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Padahal bukan. Ini namanya membuat karena lafaz atau maknanya mirip. Kemudian contoh kritiknya di sini kita bisa lihat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat dari analisis linguistik, makna kata yughayyir, ghayyara yughayyir. Kata ini berasal dari kata ghayr yang berarti perubahan atau transformasi. Nah, dalam konteks ayat ini, kata tersebut merujuk pada perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun spiritual. Baik kalau kita contohkan dalam masyarakat, itu akan bisa diubah kalau masyarakat itu merubahnya dengan tindakan yang nyata. Begitu juga memperbaiki diri dalam segi dinia, segi agama. Kemudian secara sintaksis, penempatan kata ma biqaumin dan ma bi anfusihim merupakan hubungan sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi ma bi qaumin dengan ma bi anfusihim. Ayat ini memberi petunjuk bahwa perubahan dalam masyarakat dimulai dari perubahan diri dulu di individu tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat dari semantiknya, ayat ini secara linguistik mengarah pada konsep perubahan yang datang dari dalam setiap individu dan kelompok. Ini bisa berarti bahwa umat Islam harus memperbaiki kualitas internal, yaitu keimanan, akhlaknya, mereka dulu sebelum berharap pada perubahan eksternal. Apa itu perubahan eksternal? Keadaan sosial, politik, atau ekonomi. Maka tidak akan berubah. Innallaha la yughayyir, tidak, dan Allah tidak akan merubah itu, baik keadaan sosialnya, baik keadaan politiknya, atau baik keadaan ekonominya sebelum dia merubah atau memperbaiki kualitas internalnya, itu keimanannya dia maupun akhlaknya maupun dari diri mereka individu masing-masing. Oke, baik, selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu tafsir batiniyah. Nah, jadi tafsir batiniyah ini adalah pendekatan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang memfokuskan pada makna yang bersifat tersembunyi, batin. Bukan hanya sekedar makna zohir, lahiriah. Nah, jadi pendekatan ini seringkali didasarkan pada konsep bahwa teks-teks agama memiliki dimensi spiritual atau esoteris yang hanya dapat diakses oleh individu tertentu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih dalam. Nah, kemudian para penganut tafsir batiniyah ini percaya bahwa teks-teks agama bukan hanya sekedar teks, bukan hanya sekedar lafaz, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam tersembunyi yang bisa dipahami melalui pencerahan batin. Dan ini biasanya banyak daripada orang-orang sufi memakai tafsir ini, linguistik. Tafsir batiniyah,
Nah, hukumnya yang pertama, penyimpangan dari ajaran-ajaran yang jelas. Tafsir batiniah seringkali menafsirkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas secara literal menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan makna yang diterima kecuali dia didasari atau dilapisi dengan ilmu-ilmu yang memadai. Tidak hanya secara zohiriah, kemudian dia memahami dengan penafsiran batinnya, tidak. Karena nanti akan ada penyimpangan di situ. Kemudian yang kedua, menolak teks-teks zohir. Pendekatan ini seringkali mengabaikan makna zohir dari teks Al-Quran dan hadis yang sudah diterima oleh mayoritas umat Islam. Dalam beberapa kasus, tafsir batiniah menafsirkan ayat dan hadis dengan cara yang sangat bebas atau subjektif. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan simbolisme. Kemudian kita bisa lihat di dalam surah Al-Ikhlas juz yang ke-30 ayat yang pertama, baris yang pertama di halaman yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala katakan kul huwallahu ahad. Jadi kalau kita lihat tafsir zahirnya, tafsir yang jelasnya yang sesuai dengan ahlus sunnah, itu dipresentasikan ayat ini untuk menunjukkan keesaan Allah, tauhid, bahwa Allah hanyalah yang satu, tidak ada sesembahan lain, tidak ada sekutu-sekutunya. Nah, tetapi tafsir batiniah ini, penganut tafsir menafsirkan ayat ini dengan cara simbolis atau metaforis, menghubungkan dengan konsep spiritual tertentu yang tidak terkait langsung dengan makna zohirnya. Misalnya mereka bisa saja mengatakan bahwa ayat ini merujuk pada kebersihan batin atau penyatuan dengan Tuhan, yang diartikan sebagai pencapaian spiritual atau pencerahan diri, bukan hanya sebuah deklarasi tentang keesaan Tuhan. Jadi kritiknya adalah penafsiran seperti ini mengabaikan konteks sejarah dan makna literal dari ayat-ayat tersebut yang jelas-jelas menegaskan tauhid. Tafsir batiniah dapat mempengaruhi pemahaman ajaran Islam yang murni karena bisa saja menafsirkan ayat-ayat dengan cara yang sangat jauh dari maksud aslinya. Kemudian yang materi kelima, kritik tafsir isyari sufistik. Jadi berawal dari isyari. Isyari ini penafsiran yang mencari makna batin di balik makna lahir suatu ayat. Kemudian kalau sufistik mengacu pada pengalaman spiritual dan pandangan tasawuf dalam memahami ayat. Kemudian hukumnya ada dua. Yang pertama mubah, boleh bila memenuhi syarat-syarat yang ketat. Yang kedua makruh, bahkan bisa menjadi haram, berujung kepada haram. Karena jika menyalahi makna lahiriah Al-Quran dan bertentangan dengan syariat, apalagi tidak memadai, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian contohnya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Makna zahirnya bahwa inilah kitab, Alkitab yaitu Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita lihat dari tafsir isyari, isyari sufistik, pendekatannya sufistik, tafsirnya isyari tapi pendekatan sufistik. Maka kitab di sini adalah simbol hati seorang yang arif, ahli ma'rifah. Jadi yang kedua, la raiba fih, tiada keraguan, tapi diartikan hati yang sangat arif, bersih dari keraguan karena telah mengenal Allah. Hudalil muttaqin dimaknai bahwa hanya mereka yang telah menyucikan jiwa, nafs dan bertakwa yang bisa merasakan cahaya petunjuk Allah secara batiniah. Dan ini sama sekali sangat bagus dan memenuhi syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kritik positif dan negatifnya. Kalau positifnya bisa menggali dimensi ruhani dan batini Al-Quran, membantu memahami sisi spiritual yang sering tersembunyi. Kemudian yang ketiga, menginspirasi perjalanan tazkiyatun nafas. Adapun yang buruknya, rentan melampaui batas dan menyimpang. Yang kedua subjektif karena berdasarkan pengalaman pribadi spiritual sufi. Yang ketiga bisa menimbulkan penafsiran yang tidak bisa diverifikasi oleh metode keilmuan yang sudah ditentukan. Nah, materi keenam, kritik tafsir Bahaiyah. Jadi Bahaiyah ini adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh penganut agama Bahai, khususnya oleh Mirza Hussein Ali Nuri, dikenal dengan Bahaullah atau Bahaullah, pendiri agama Bahai.
Mereka mengklaim bahwa wahyu tidak berhenti pada Nabi Muhammad. Jadi ada nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Jelas. Hukumnya batal, jelas. Ini tidak ada perbedaan. Semua batal dan tidak sah sebagai tafsir Islam. Kemudian yang kedua, haram penggunaan tafsir ini dalam kajian Islam. Kemudian yang ketiga, kalaupun dia baca itu akan menyesatkan akidah dan diawamkan bagi orang Islam, kecuali bagi akademis untuk mempelajari, untuk mengkritiknya. Tapi kalau bagi orang awam itu haram karena bisa menyesatkan, bisa bisa menjurangkan kepada pemahaman yang benar-benar salah. Kemudian Imam Zahabi dalam tafsir Wal Mufassirun menegaskan bahwa tafsir yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan akidah yang benar tidak boleh dianggap sebagai tafsir Al-Quran yang sah. Jadi tafsir Bahaiyah kesimpulannya adalah hukumnya dan tidak ada khilafiyah di antara para ulama, haram dan tidak sah sebagai tafsir Islam. Nah, contoh kita lihat tadi seperti ayat yang telah dibacakan, ayat 40. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ia adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Nah, tapi mereka dari kalangan Bahaiyah yang menyimpang, yang dhul mudil, yang menyesatkan, mereka menafsirkan khataman nabiin bukan sebagai penutup nabi, tetapi sebagai segel atau pemimpin para nabi, sehingga masih terbuka kemungkinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini sesat, menyesatkan. Padahal dalam Al-Quran jelas sekali bahwa Allah mengatakan wa khataman nabiyin. Nah, yang mereka yakini sebagai Baha'ullah. Jadi mereka yakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Baha'ullah. Ini adalah bentuk tahrif maknawi, penyimpangan makna. Karena secara lafaz mereka mengakui khataman nabiyyin, akan tetapi secara takrif maknawinya mereka simpangkan. Mereka tidak setujui. Mereka bertolak belakang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Dan juga bertentangan dengan ijma'ul ulama, kesepakatan ulama maupun kesepakatan umat Islam. Nah, kritiknya dari segi akidah, tafsir mereka membatalkan, udah jelas. Ini metodologi apalagi karena udah jelas ekstrim. Tujuan juga menyalahi wahyu dan sebagainya. Kemudian tafsir Qadianiyah, materi yang ketujuh. Nah, jadi Qadianiyah ini adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan Ahmadiyah, bukan Baha'ullah. Tadi Baha'ullah kok Bahaiyah. Sekarang Qadianiyah yang didasari atas Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menjadi nabi juga, atau Mujaddid dan Al-Masih yang dijanjikan. Mereka menyatakan bahwa wahyu masih bisa turun setelah Nabi Muhammad, meskipun mereka sering mengklaim bahwa kenabian Mirza bukan syariat baru. Nah, hukumnya sudah jelas. Karena tadi sudah dijelaskan lebih awal, tidak panjang lebar. Siapapun yang bertolak daripada Al-Quran, daripada wahyu dan ilmu-ilmu yang sudah ditentukan dan para ijma', maka hukumnya haram dan tidak dianggap sebagai kekajian Islam atau tafsir. Karena merusak akidah, merusak keyakinan, bertentangan, mengandung penyimpangan, dhul mudil. Kemudian kalau dalam negara Indonesia sudah jelas ditentukan oleh MUI, yaitu bahwa tentang adalah aliran sesat. Ahmadiyah adalah aliran sesat, keluar dari Islam karena mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, sebagaimana fatwa ini dikeluarkan pada tahun 1980 dan 2005. Kemudian juga Rabithah Al-Alam, kumpulan para ulama Mekah juga mengatakan seperti itu. Kemudian karena mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian contohnya seperti surah Al-Jumu'ah ayat 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan kepada yang lain dan mereka yang belum bergabung dengan mereka. Nah, mereka menafsirkan
para pengikut Qadianiyah Mirza Ghulam Ahmad, mereka menafsirkan akhirin, yang lain sebagai umat di akhir zaman, yakni pengikut Mirza Ghulam Ahmad di India. Bahkan mereka mengklaim ayat ini sebagai prediksi Al-Quran tentang kemunculan Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini kemudian kritiknya dari segi akidah sudah jelas, sangat menyimpang, apalagi metodologi. Semuanya tidak tafsir, tujuannya apalagi karena siapa saja yang menyetujui maka mereka sama saja bertujuan mendukung klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Karena sebenarnya bukan memahami Al-Quran dalam kerangka Islam. Kemudian materi yang ke-8, kritik tafsir Syiah. Nah, kritik tafsir Syiah pada tinjauan itu terhadap metode, sumber, dan isi penafsiran digunakan oleh kelompok Syiah, khususnya Syiah Imamiyah. Jadi Syiah terbagi-bagi lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada Syiah Imamiyah, yaitu Isna Asyariyah atau Syiah 12 Imam. Penafsiran Syiah memiliki pendekatan teologis yang jelas berbeda dengan tafsir Sunni. Nah, hukum menurut ulama Sunni. Jika tafsirnya bertentangan dengan kaidah tafsir yang sahih, apa saja tafsir yang sahih, yaitu bertentangan dengan dalil qat'i, mengandung tafsir batil, menyimpang dari ijma, berdasarkan riwayat palsu atau dhaif, maka para ulama Sunni mengatakan hukumnya haram untuk diikuti dan tafsir seperti itu ditolak oleh ulama Sunni. Kemudian yang kedua, jika tafsirnya netral atau sejalan dengan tafsir yang diakui, meskipun sumbernya dari ulama Syiah, tafsirnya bagus, tidak bertentangan, semua sesuai dengan dalil qat'i, mengandung tafsir yang benar, tidak menyimpang dari ijma, berdasarkan riwayat yang benar, maka para ulama Sunni mengatakan boleh dijadikan rujukan secara kritis dan selektif dengan verifikasi sanad dan metode. Jadi walaupun boleh, tetap saja harus ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Tidak bisa diterima secara mentah-mentah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un." Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat sedang mereka ruku. Nah, kita bisa lihat dua perbedaan antara tafsir Syiah dengan tafsir Sunni dan bagaimana Sunni menanggapi daripada tafsir Syiah. Yang pertama, ayat ini dianggap oleh Syiah menunjuk secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib, yang menurut riwayat mereka memberi zakat dalam keadaan ruku. Sedangkan tafsir Sunni mengkritik penafsiran ini dianggap memaksakan makna dan kontekstualisasi karena ayat tersebut bersifat umum untuk seluruh kaum beriman, bukan hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian materi yang ke-9, tafsir liberalisme. Jadi kritik tafsir liberalisme ini merujuk pada penilaian dan penolakan terhadap metode penafsiran Al-Quran yang diwarnai oleh paham liberal, yaitu paham yang menekankan kebebasan berpikir, relativisme kebenaran, dan interpretasi konteks tekstual tanpa terikat tradisi klasik Islam. Jadi perlu kita ketahui bersama, jadi Al-Quran mereka pahami sebagai teks sejarah, bukan kalamullah. Itulah yang menjadikan orang-orang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, bukan Al-Quran adalah kalamullah. Jadi mereka memahami bahwa Al-Quran sebagai teks sejarah, bukan wahyu transenden yang mutlak. Jadi mereka mengedepankan rasionalitas modern dan nilai-nilai barat, tetapi nilai-nilai keislaman mereka turunkan. Nah, hukumnya pertama menolak hukum syariat, misalnya hudud, jilbab mereka tolak. Maka haram dan bisa membawa kepada kufur karena ini adalah syariat Allah yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, menafsirkan ayat secara lepas dari kaidah tafsir tanpa ilmu, maka haram. Berdasarkan hadis, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan ra'i, yaitu man fassara Al-Quran bir ra'i, pendapat pribadi,
bila ilmun, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi man fassara al-Qur'an bir-ra'yi bila ilm fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu yang membolehkan menggunakan pendapatan kontekstual tanpa menolak isi ayat, tapi untuk membuka pemahaman baru. Maka hukumnya mubah, boleh dengan syarat yang ketat tapinya, jika tidak menyalahi kaidah tafsir dan tidak menolak dalil qat'i. Contohnya bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Penafsiran liberal bagaimana mereka menjadikan dalil bahwa semua agama, semua benar dan akan masuk surga. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua masuk Islam selama mereka beriman kepada Tuhan dan beramal baik. Tidak, Islam tidak begitu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Nah, materi yang ke-10, tafsir hermeneutika. Jadi hermeneutika ini adalah pendekatan penafsiran teks dalam hal Al-Quran yang berasal dari tradisi filsafat barat. Hermeneutika pada dasarnya ada ilmu atau teori tentang penafsiran, makna teks, khususnya teks-teks suci atau klasik. Nah, ini hermeneutika dari barat. Hukumnya, kemudian mayoritas ulama ahlu sunnah jamaah ini menolak penerapan hermeneutika secara utuh terhadap Al-Quran. Kemudian contoh tafsirnya bisa ada hermeneutika Gadamer fusi horizon menurut, kemudian ada hermeneutika record distansi teks, bisa juga hermeneutika deskonstruksi Derrida. Nah, kemudian ada beberapa kaitan, jadi antara ada kaitan kritik daripada yang benarnya. Tapi semua sepakat bahwa hermeneutika ini ada yang boleh, ada khilafiyah, dan ada juga yang menolak daripada hermeneutika. Kemudian materi yang ke-11, orientalisme. Orientalisme adalah pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh para sarjana barat non-muslim untuk mempelajari dunia timur termasuk Islam dan Al-Quran, seperti sebagaimana yang Senok Gorgonye bawa ke Indonesia. Pada waktu itu beliau dari Universitas Leiden, yang mana beliau adalah seorang orientalis, dan mereka juga belajar ke Mekkah. Kemudian dia mempelajari Islam, akan tetapi untuk menjatuhkan, untuk merusak Islam dari dalam. Dia datang ke Indonesia, kemudian membuat kitab namanya Darmo Gandul. Kemudian mereka sebarkan ilmunya itu sehingga sekarang terkenal dengan ajaran kejawen yang mereka yakini bahwa sudah cukup menyembah Tuhan itu hanya dengan mengingat, tidak perlu sholat, tidak perlu zikir dan sebagainya. Cukup hanya dengan mengingat Allah, hanya mengingat Tuhan. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Maka pemikiran atau tafsir orientalisme ini adalah sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mempelajarinya atau tidak bisa menangkalnya. Kemudian hukumnya, pertama menolak wahyu. Kedua, mengkritik isi Al-Quran secara ilmiah namun tidak netral. Yang ketiga, digunakan oleh muslim tanpa verifikasi atau pembanding, maka hukumnya haram. Kalau yang tadi mengkritik isi Al-Quran itu bahaya. Menolak wahyu haram. Yang keempat, digunakan dengan kritis oleh akademi muslim, ini baru boleh. Dengan tujuan untuk membantahnya karena digunakan untuk meneliti atau menyanggah secara ilmiah. Kemudian keaslian Al-Quran diragukan. Sebagaimana contohnya oleh Theodor Noldeke dalam bukunya Geschichte des Koran, mengklaim bahwa Al-Quran mengalami proses redaksi dan pengumpulan oleh manusia setelah wafatnya Nabi, bukan dari wahyu. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya sangat jelas dan bisa kita kritik, bisa kita bantah dengan Quran surah Al-Hijr ayat 9 bahwa ini bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa Al-Quran diturunkan secara langsung dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kritik tafsir pluralisme yang menganggap semuanya benar. Jadi pluralisme adalah semua agama adalah benar, sah di hadapan Tuhan dan dapat membawa keselamatan masuk surga. Semuanya, mau Islam, mau Kristen, mau Protestan, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha,
semuanya masuk surga. Tidak, ini pemahaman yang salah. Asalkan mereka berbuat baik, asalkan mereka beramal, sedekah, dan semua baik pokoknya kehidupannya, pasti dia akan masuk tidak. Jadi pluralisme adalah pemahaman adalah semua agama akan masuk ke dalam surga. Jadi pluralisme di sini bukan sekedar toleransi antar agama, tapi lebih kepada relativisme kebenaran, yakni menganggap bahwa Islam bukan satu-satunya jalan keselamatan. Padahal Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Jelas. Nah, hukumnya yang pertama, kalau kita menyatakan semua agama benar dan setara, maka hukumnya kufur, murtad. Karena jelas di dalam Al-Quran sudah jelas. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa non-muslim bisa masuk surga tanpa Islam setelah Nabi Muhammad diutus, maka hukumnya sesat dan menyesatkan. Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan setelah risalah. Kemudian yang ketiga, menggunakan ayat-ayat secara sepotong tanpa konteks, maka hukumnya juga haram. Karena termasuk penafsiran batil dan dimanipulatif. Nah, contohnya, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62, yaitu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, wasabiin, orang-orang Sabiin. Siapa saja di antara mereka man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salih, dan beriman kepada Allah, hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah, tafsir pluralisme di sini, ayat ini dipahami sebagai pengakuan bahwa semua agama benar dan diterima oleh Allah. Padahal enggak. Kalau kritik para ulama mengatakan ayat ini ditujukan pada pengikut agama-agama terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Karena jelas sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan juga belum ada Islam, itu kan masih ada agama Yahudi, agama Kristen. Maka Allah mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah. Tapi menurut mereka ini adalah validitas Allah, bahwa semua agama benar, padahal bukan. Ini yang menunjukkan adalah ayat ini ditunjukkan pada pengikut agama-agama terdahulu sebelum diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semuanya. Demikianlah penyampaian dan penjelasan materi dalam mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir di dalam semester 6 ini, yang diampuh oleh dosen kita bersama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau, yaitu Profesor Asok Dr. K. Haji Ahmad Alim LCMA, dalam memenuhi tugas ujian akhir semester 6, yaitu penyampaian penjelasan daripada materi-materi yang sudah diajarkan dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, terima kasih banyak. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.